Louis Braille, sosok pria tunanetra yang penuh iman. Setiap tanggal 4 Januari, kita merayakan Hari Braille sedunia yang bertepatan dengan kelahiran Louis Braille. Dia adalah seorang pria tunanetra yang membuat orang-orang penyandang tunanetra seperti dirinya terdorong untuk bisa menggali potensi sama seperti orang normal pada umumnya. Pria yang lahir pada 4 Januari 1809 di kota Coffrey, Perancis ini berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Di usia 3 tahun, saat bermain di bengkel ayahnya, sebuah pisau tajam tertancap ke salah satu matanya. Akibatnya, salah satu matanya pun rusak. Luka di bola matanya yang tak segera ditangani pihak medis menyebabkan matanya mengalami infeksi yang parah dan menyebar ke bagian bola matanya yang lain. Penanganan medis yang serba terbatas menyebabkan Louis harus kehilangan penglihatannya secara total saat berusia 5 tahun. Meski kondisinya begitu menyedihkan, orang tuanya tetap berusaha untuk memberikan Louis kehidupan sebagaimana anak-anak normal pada umumnya. Dia didaftarkan ke sebuah sekolah khusus penyandang tunanetra di Paris. Di sana, Louis dikenal sebagai murid yang sangat cerdas. Tak hanya cerdas secara kemampuan akademis, dia juga punya jiwa seni yang tinggi lewat permainan piano. Dari sanalah dia kemudian menjadi seorang organis. Pada tahun 1821, saat bersekolah khusus untuk penderita tunanetra, seorang prajurit bernama Charles Barbier mengunjungi sekolah tersebut dan menunjukkan suatu kode yang telah ditemukannya. Sistem tersebut dikatakan sebagai tulisan malam atau night writing. Ini dirancang khusus untuk tentara perang yang menggunakan kombinasi 12 titik. Braille muda menyadari manfaat dari sistem ini. Ia pun mengembangkan sistem yang lebih sederhana dengan menggunakan 6 titik. Dan tahun 1827, buku yang menggunakan 6 titik tersebut yang kemudian dikenal dengan huruf Braille telah diterbitkan. Penemuan ini menghantarkannya menjadi seorang guru besar dan musisi berbakat. Tahun 1834, Louis mulai mengajar di institusi kerajaan Prancis. Dan di tahun 1839, dia dipercayakan sebagai organis di gereja Saint Nicholas des Champs dan gereja Saint Vincent de Paul. Terlepas dari ketenaran yang diperolehnya, Louis sama sekali tak pernah mencari popularitas pribadi. Dia benar-benar membuktikan bahwa kondisi matanya yang buta bukan penghalang untuk dia bisa mengembangkan semua potensi besar di dalam dirinya. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang murah hati sekaligus rendah hati. Sayangnya, kondisi kesehatan yang terus memburuk menyebabkan Louis meninggal dunia di usianya yang baru memasuki 43 tahun. Di detik-detik sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia membuktikan bahwa imannya kepada Tuhan begitu kuat. Dia menyampaikan kalimat yang mendalam tentang kasih Tuhan. Katanya, Tuhan berkenan menyediakan harapan abadi yang mempesona di depan mataku. Setelah itu, tidak ada lagi sesuatu yang membuatku terikat di dunia ini. Pada tahun 1952, prestasinya akhirnya diakui oleh pemerintah Prancis. Dia kemudian diberi penghormatan dengan memindahkan makamnya dari kampung kelahirannya di Coffrey ke Panthéon di Paris, sebuah makam pahlawan nasional Prancis. Sebagai sosok yang kehilangan penglihatan, Louis benar-benar hidup mengandalkan mata imannya.
Dia adalah sosok penuh iman yang melihat bukan dengan mata fisik, tapi dia mampu melihat dan melakukan hal-hal besar dengan mengandalkan penglihatan dari Tuhan yang jauh lebih baik dari mata jasmani. Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, supaya dunia bisa menyadari bahwa Tuhan tidak memandang rupa atau fisik, tetapi memandang iman percaya kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.